Bismillahirrahmanirrahim. Bu Tiwi mulai recordingnya. Oke. Kita hari ini, sesuai yang Bu Tiwi bilang, kita hari ini akan membahas tentang kerajaan Hindu-Buddha. Udah kelihatan belum share screen-nya? Udah, Bu. Halaman berapa, Bu? Sudah, Bu. Sudah, halaman 109. IPS apa PKN, Bu? IPS, Oke, Bu. IPS. Oh iya. Kerajaan dan Buddha Indonesia. Rahayu berarti. Udah? Udah kelihatan, Bu. Sebentar. Oke, ini kelas 5 lagi mau ulangan IPA, tapi Pak Deden belum invite. Kenapa ini? Siapa yang resek-resek? Bu. Sekarang nggak ada lagi keresek-keresek. Oke, alhamdulillah. Oke, nah teman-teman, untuk di kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, kita akan membahas tentang 3 kerajaan, Hindu, Buddha, sama Islam. Sebenarnya untuk membahas kerajaan ini seru sih kalau teman-teman konsentrasi. Iya, Bu, seru. Kalau teman-teman konsentrasi, kalau teman-teman paham nih alur ceritanya Bu Tiwi, kita akan belajarnya insya Allah diterima sama teman-teman mudah gitu, seru karena Ini kayak sejarah kan. Tapi lebih seru lagi kalau kita ke tempatnya langsung, Bu. Nah, kalau kita ke tempatnya langsung Seru, nih, saya suka banget di sini ada 2 candi. Siapa yang udah pernah ke salah satunya atau kedua-duanya? Saya pernah ke Saya pernah, Bu. Saya pernah. Pernah, Candi Borobudur Bu. sama Candi Prambanan saya udah pernah. Ada Ya yang udah, Bu, pernah, dua-duanya, Bu. ada yang belum pernah. Nggak Udah apa-apa. dua-duanya, Bu. Ya pernah Bu Tiwi, Bu Tiwi aja baru ke 1 doang. Bu Tiwi baru ke candi yang di atas nih, yang gendut-gendut. Nah, di atas ini ada 2 candi teman-teman yang terkenal di Indonesia sebagai peninggalan kerajaan Hindu-Buddha. Sebelumnya suara Bu Tiwi keresek-keresek atau enggak? Tidak. Lancar ya suaranya ya? Iya, Bu. Oke. Nah, kalau keburu, Bu Tiwi akan jelasin 4 kerajaan dulu di Hindu. Tapi kalau nggak keburu secukupnya ya, sampai nanti jamnya menunjukkan angka 11. Jadi jam 11 kurang 11 insya Allah kita akan selesai. Atau jam 11 kurang 10 kita akan selesai. Nanti Bu Tiwi mau kasih kuis ke teman-teman. Teman-teman silakan jawabnya via chat aja biar teman-teman kira-kira inget gak ya apa yang Bu Tiwi sampaikan gitu. Oke, nah kerajaan yang pertama, yang paling atas kira-kira candi apa teman-teman tahu nggak? Candi Borobudur. Yes, betul. Tempatnya ada di mana? Lokasinya yang pernah ke sana? Saya pernahnya Candi Prambanan doang, Bu. Jogja. Oke. Katanya di Jogja, tapi kurang tepat. Magelang, Bukan ya? Iya benar, di Magelang, Magelang Jawa Tengah ya. Jogja sama Magelang itu beda, lokasinya berbeda. Kalau Jogja nih candi yang di bawah nih di Jogja. Candi apa yang di bawah? Di Prambanan. Yes, Candi Prambanan, betul. Nah, jadi yang satu lokasinya di Magelang, Jawa Tengah, deket sih, memang deket banget sama Jogja, nggak terlalu jauh. Yang satu Candi Prambanan ini di Yogyakartanya, kayak gitu. Ya, nah dari 2 candi ini teman-teman kira-kira bisa nebak nggak mana sih yang peninggalan atau yang warisannya dari kerajaan Hindu, mana yang warisannya dari kerajaan Buddha? Bisa nebak nggak? Candi Borobudur itu peninggalannya dari Buddha. Candi Prambanan itu Hindu. Oke, benar. Faiza ngebedainnya dari mana? Tahunya dari mana? Saya pernah baca, Bu, di buku. Oh, pernah baca di buku. Yang lain kira-kira tahu nggak? Bu Tiwi, kalau Ya. saya di dalamnya kayak ada patung lagi dadah-dadah gitu, Bu. Yang mana yang dadah-dadah? Iya, Bu. Yang
Candi Candi Borobudur. Candi Candi Borobudur. Nah, Ya, tapi Bu, di dada-dada Borobudur. bukannya Iya, yang lagi ada begini orangnya. kayak orang lagi yoga di Candi Borobudur. Bukan kayak lagi stop gitu loh, tapi nggak Oh, naik, tapi gini. cuma biasa Begini. gitu. Nah, Gini, iya, gini, iya, iya gini. betul. Itu Nah, iya. Candi Prambanan. Dada-dada. Oke, nah ini untuk membedakan awalnya kerajaan Hindu sama kerajaan Buddha. Kalau kerajaan Hindu dia biasanya peninggalannya atau warisannya itu candinya lurus dan tinggi, atau ibaratnya bahasanya apa ya, tinggi ya, langsing. Sedangkan kalau peninggalan dari kerajaan Buddha itu gendut-gendut biasanya ya. Jadi si Borobudur, untuk membedakannya biar teman-teman gak bingung gitu aja. Jadi yang kalau yang candinya Tapi kalau sudah ingat, Bu, kalau yang gendut-gendut itu buat peninggalan, itu kerajaan Buddha. Ya, berarti Borobudur itu peninggalan dari kerajaan Buddha. Sedangkan kalau yang lurus atau yang tinggi kurus nih, langsing-langsing, itu contohnya Prambanan dari kerajaan Hindu. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong kerajaan nih, kira-kira sebelum bahas kerajaan, teman-teman tahu nggak sih di Indonesia itu ada berapa agama ya? Terus, Bu. ada 7, Ada 6 atau 7? Kalau 7 apa aja? Coba sebutin. 6 pasti berarti berkaitan sama yang situ. Coba apa aja yang teman-teman tahu agamanya? Pertama, Ada Hindu, Buddha, Islam, Hindu, Buddha, Kristen, sama Konghucu. Kristen Protestan, Kristen Katolik, Konghucu. Nah, Eva satu lagi 7 apa? Iya, bukan, saya nggak ngitung, Bu. Nggak ngitung. Iya, agama yang diakui sampai hari ini agamanya ada 6 ya. Nah, kita akan membahas kurang lebih sebenarnya nanti dari teman-teman dari kelas 4 sampai kelas 5 kita akan membahas 5 sih sebenarnya, 5 agama. Pertama Hindu, Buddha, Islam di kelas 4. Nanti di kelas 5 kita akan bahas tentang agama Kristen, tapi sedikit doang gitu, karena agama Kristen dibawa dari penjajah ya. Jadi sedikit nanti kita akan membahas tentang agama Kristennya itu karena dibawa dari penjajah. Sama Kristen Katolik ya, Bu. Karena dibawa sama penjajah, tapi materinya di kelas 5. Kalau Konghucu kita nggak bahas. Kalau Konghucu datangnya agamanya kita nggak akan bahas gitu, karena materinya nggak ada. Itu nanti kalau sempat Bu Tiwi akan jelasin kenapa sih Konghucu bisa datang ke Indonesia gitu. Tapi sekarang kita akan bahas di Hindu dan Buddha dulu ya di Indonesia. Nanti teman-teman bisa lihat lagi yang lain. Nah, ini dia peta persebarannya. Sebentar, tadi Rifki ngomong apa, Ki? Yang loading apa, Ki? Bukan, Bu, tadi screen Ibu Tiwi di saya loading terus, Bu. Oh, sekarang saya screen Bu Tiwi udah Saya lagi ganti. Bu, tadi Masih pas di loading? laptop saya pindah ke HP. Masih loading nggak sekarang, Ki? Udah enggak, Bu. Judulnya apa sekarang, Ki? Itu yang kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Belum masuk ke Sama peta peta persebaran persebaran. kerajaan Hindu Ya, peta persebaran ya. di Judulnya Indonesia. Tapi buram, Bu, petanya. Iya, iya, petanya agak buram karena dia bukan HD nih kamera, kualitas gambarnya. Tapi kelihatan nggak pulau-pulaunya? Kelihatan. Kelihatan ya pulau-pulaunya ya. Kenapa? BTW, Iya. prasasti itu apaan, Bu? Oke, prasasti itu adalah salah satu batu dulu. Jadi zaman dulu kita nggak ada, bukan kita ya, orang zaman dulu itu tidak ada yang namanya kertas atau pulpen kayak gitu. Mereka nulisnya itu di batu. Nah, prasasti itu merupakan batu yang isinya tulisan perjanjian biasanya. Kayak gitu. Yupa itu apa, Bu? Tulisan. Yupa itu sama serupa dengan prasasti. Tapi namanya namanya dia Yupa, bukan prasasti.
Ya, jadi memang sebuah batu yang dituliskan bahwa di suatu tempat ada kerajaan kayak gitu. Jadi penanda, oh kerajaan Kutai nih, oh kerajaan Tarumanegara nih, kayak gitu. Ya. Kita bisa tahu nggak Bu bacaannya apa Bu? Bacaan-bacaannya kita bisa tahu Bu. Oh, bacaannya biasanya ditulisnya sama tulisan Sanskerta teman-teman. Nanti ya sembari Bu Tiwi jelasin sambil pertanyaan tentang prasasti nanti akan mengikuti ya. Semoga terjawab. Nah, coba Bu Tiwi tanya dulu, ini kira-kira pulaunya pulau apa teman-teman? Sumatera. Pulau Sumatera. Yes, Pulau Sumatera. Di sini ada satu segitiga nih, menandakan ada satu kerajaan di Sumatera, kerajaan Hindu-Buddha ya. Terus kalau ini petanya apa? Kerajaan, Bu. Iya, yang tanda-tanda kayak gini tuh ada kerajaannya sebenarnya, cuma nggak terlalu kelihatan. Segitiga ya Bu? Ya, nggak terlalu kelihatan, nggak apa-apa ya. Yang ini peta pulau apa ya, Pak? Ini pulau apa? Kalimantan, itu ada kerajaan Kutai ya, Bu. Kalimantan ada satu kerajaan, Kutai, kerajaan yang paling tua. Nanti kita akan bahas nih dulu di sini nih. Terus ini ada pulau apa? Mana Bu? Itu Bagian Pulau bawah. Jawa Bu. Yes, Pulau Jawa. Banyak ya kerajaannya, ada atau segitiga atau gambar segitiganya warna merah, banyak nih. Pulau Jawa ada 4. Terus sebelahnya Pulau Jawa. Jawa, Bu. Iya, sebelahnya Pulau Jawa ada Pulau Bali. Bali, ya. Ada Pulau Bali, ada satu kerajaan nih. Nah, yang lain. Bali Bu namanya? Iya, kerajaan Bali. Yang lain tidak diketahui ada kerajaan Hindu-Buddha. Jadi kerajaan Hindu-Buddha atau agama Hindu-Buddha tersebar hanya di 3 pulau Indonesia, 4 pulau deh sama Bali, 4 pulau lah di 4 pulau Indonesia, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan Pulau Bali. Iya. Kenapa yang lainnya di Pulau Sulawesi nggak ada, di Pulau Irian Jaya atau Papua nggak ada, di Nusa Tenggara nggak ada? Kenapa ya? Karena nggak tahu Bu. Masih sedang diteliti. Masih sedang diteliti. Tadi siapa yang ngomong sebelum Naifa? Fai, Bu. Fai, apa Fai? Bu, kan kalau kerajaan Kutai kerajaan tertua, ada nggak Bu kerajaan termuda Bu? Oh, kerajaan. Jadi mentang-mentang ada kerajaan tertua, ada kerajaan termudanya ya. Nanti kita lihat perkembangan kerajaannya. Nah, jadi di kerajaan-kerajaan ini yang akhirnya membawa agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia. Nah, kira-kira kalau agama Islam, agama kita datangnya dari Mekah, dari Madinah, dari Arab. Kira-kira kalau kerajaan Hindu Buddha datangnya dari negara mana ya? India, Bu. Iya, betul, India. Oke, dari negara India. Jadi kerajaan Hindu Buddha sebelum ada kerajaan, dulu sebelum ada agama juga, dulu masyarakat Indonesia punya kepercayaan. Ada 2 kepercayaannya, yaitu kepercayaan, Bu Tiwi sambil ngetik di Anonet. Ada kepercayaan yang pertama, kepercayaan animisme. Kelihatan? Animisme. Iya, kelihatan. Ada kepercayaan animisme. Kepercayaan animisme ini apa sih? Dia percaya sama ruh nenek moyang. Jadi belum percaya yang namanya ada Tuhan atau ada Allah gitu, atau ada yang Maha menciptakan, belum ada. Dulu, zaman dulu banget mereka datang itu ke Indonesia atau ada di Indonesia itu belum punya agama sama sekali. Jadi masih menganut 2 kepercayaan, yaitu yang pertama percaya sama adanya ruh nenek moyang atau animisme. Yang kedua namanya dinamisme.
Nah, percaya. Hampir sama. Ya, hampir sama. Yang pertama ada Ani, yang kedua Dina gitu. Ya, ya Anis bukan Ani. Anis yang pertama namanya Anis, yang kedua Dina. Anes. Ya, bukan Anes. Kalau Anes mah percayanya sama Allah ya, Nes. Oke, yang pertama itu animisme, animisme deh bener, bukan anis, animisme. Animisme, dua dinamisme, percaya bahwa bahwa setiap tempat atau benda mempunyai ruh. Nyawa. Ya, mempunyai ruh atau nyawa atau penunggu lah ibaratnya. Ruh, nyawa atau penunggu gitu. Ya, jadi dua kepercayaan ini nih dulu orang Indonesia sebelum mereka percaya adanya Allah gitu kan, adanya nanti Tuhan atau dewa. Nah, mereka percaya sama dua kepercayaan ini, yaitu animisme sama dinamisme. Nah, ini Bu Tiwi taruh di sini biar nggak bisa dipindah ya, kelihatan nggak nih? Nanti Bu Tiwi kasih penjelasannya, insya Allah di itu juga. Tadi udah saya screenshot di Google Classroom, ya insya Allah. Nah, kepercayaan ini dari animisme sama dinamisme ini, lalu dulu kan kalau Indonesia itu terletaknya di tengah-tengah ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat peta dunia tuh Indonesia tuh Ya, letaknya Bu, di strategis tengah-tengah. banget. Letaknya strategis banget, ada di tengah-tengah, antara dia di persilangan antara dua benua lokasinya, yaitu benua Asia sama benua Australia. Ya, samudranya ada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia sama Samudra Pasifik. Jadi orang-orang zaman dulu nggak ada kapal ya, nggak ada pesawat ya. Zaman dulu nggak ada pesawat. Jadi kalau mau kemana-mana, kalau mau lintas negara dan pakai laut, selain pakai kuda, mereka pakai kapal laut gitu. Mereka berlayar. Nah, kalau misalkan nih orang India mau ke Cina, pasti lewatin Indonesia gitu. Atau misalkan dari mana? Dari negara Belanda mau berdagang ke Thailand, pasti lewat Indonesia, pasti semuanya. Atau apalagi mau ke Singapura, ke Australia, pasti lewat Indonesia. Jadi Indonesia itu dulu pusat perdagangan yang sangat ramai, bahkan sampai sekarang pusat perdagangan yang sangat ramai. Jadi banyak orang-orang datang dari berbagai negara ke Indonesia. Nah, orang datang nggak cuma berdagang teman-teman, tapi ngapain? Menyebarkan agama. Ya, salah satunya adalah menyebarkan agama. Nah, ini nanti juga prosesnya sama dengan Islam. Jadi dari perdagangan itu bisa menyebarkan agama, bisa menyebarkan pendidikan, akhirnya bisa orang-orang bisa belajar. Misalkan nih zaman dulu, misalkan kalian adalah, atau Bu Tiwi juga adalah penduduk zaman dulu, kita lagi berdagang di pelabuhan, terus datang nih orang India gitu kan, atau misalkan datang nih orang Arab gitu, datang ke kita, terus kenalan, misalkan kayak menyapa, mau beli, bertukar gitu ya, dengan bahasanya pasti bukan, kita sama-sama nggak ngerti bahasa mereka, mereka juga nggak ngerti bahasa kita, tapi pakai isyarat tubuh. Setelah itu biasanya kalau berdagang nih, apalagi kalau berdagangnya jauh, kan pasti nggak langsung pulang lagi kan, pasti lama nih menetap di sini di Indonesia dulu, menetap lama di Indonesia, tinggal di Indonesia. Setelah itu terjadi, Maaf tadi Zaidan. Internetnya jelek Bu tadi. Oke, nggak apa-apa. Lanjut ngikutin ya Zaidan. Ya Bu. Ya, oke. Nah, tadi kan para pedagang ini berkenalan nih sama kita, berinteraksi sama kita. Nah, pedagang ini nggak mungkin langsung pulang nih. Pedagang India nggak mungkin langsung pulang ke India. Dia menetap dulu di Indonesia seminggu, sebulan, atau bahkan bertahun-tahun. Dari situ akhirnya terjadi pertukaran apa aja? Pertukaran agama,
Oh, dikasih tahu ternyata ada loh dari India sana agama Hindu Buddha, dari Arab datang ada loh agama Islam kayak gitu, dikenalkan atau didakwah atau mendakwahi ya kayak gitu. Selain agama ada apa lagi? Pendidikan, dibangun sekolah-sekolah atau enggak langsung sekolah, kelompok-kelompok kecil. Sini yang mau belajar ngitung sama saya, misalkan kayak gitu. Yang mau belajar berdagang sama saya kayak gitu. Yang mau belajar untuk bikin bikin makanan A sama saya kayak gitu. Jadi berkelompok tuh mereka pada belajar sebelum dulu belum mengenal sekolah. Dari situ, dari berdagang dengan waktu yang lama tinggal di situ, akhirnya tersebarlah agama-agama ini yang akhirnya nanti membentuk sebuah kerajaan. Gitu. Sampai sini paham atau bingung? Bingung nggak? Paham, Bu. Ada pertanyaan dulu sampai di sini tentang asal-muasal kerajaan? Saya mau, Enggak, Bu. Bu. Mau Sini, apa, Faiza? Bu. Ya, Tanya, Bu. ya. Abis Faiza, Rifki ya. Kenapa Faiza? Dulu itu, Bu. Waktu itu Indonesia pakai bahasa yang Indonesia sekarang juga, Bu. Atau beda, Bu? Oke, dulu zaman Oke, dulu bahasa Sanskerta. Iya, dulu Sanskerta. zaman dulu bahasanya bahasa Sanskerta, tapi bahasa Sanskerta juga dibawa loh. Bahasa Sanskerta itu dibawa dari orang India kayak gitu. Jadi di sini Berarti Bu, Dan- sebelum bahasa Sanskerta dibawa ke Indonesia, orang Indonesia tuh ngomong Nah, itu dia. Bu Tiwi belum menemukan kira-kira dulu sebelum berkenalan dengan dengan India atau dengan Arab gitu ya, atau dengan ada satu lagi namanya Gujarat gitu. Nah, itu kira-kira bahasa yang digunakan sama nenek moyang kita pertama kali itu apa gitu. Itu Bu Tiwi belum bahasa menemukan. isyarat. Bisa jadi Mungkin pakai bahasa isyarat. bisa jadi pakai bahasa isyarat. Pertanyaan lagi, Bu. Kenapa Faiza? Bu, nenek moyang itu siapa, Bu? Oh, nenek moyang itu siapa? Nenek moyangnya siapa? Dan kenapa bilangnya harus nenek Bu, bukan kakek moyang? Nenek moyang kita seorang pelaut, kan ada lagunya, nenek moyangku seorang pelaut. Kita pelaut. Saya nggak tahu, Bu. itu lagu apa ya, lagu sang Saya kapiten tahu, kalau nggak salah. Ntar dulu Faiza sebentar ya, Rifki tadi mau nanya. Rifki kenapa Ki mau ngomong? Bu, Ya, emang Borobudur bangunnya pakai apa, Bu? bangunnya nggak bisa bangun kan, dia benda mati Ki. Bukan dibangun dari dibangun. Borobudurnya, Bu. Dibangun pakai batu-batu, kan dia batu kan. Rifki pernah kesana, pernah megang kan, dia batu pakai Iya, Bu, bebatuan. tapi kan Dibangunnya pakai oh iya pakai bebatuan. semen, pakai semen. Nah, Pakai semen sih, Bu, itu. pada zaman dulu jadi bangunan-bangunan dulu tuh kenapa bisa tinggi-tinggi gitu ya, kenapa bisa besar-besar, dan itu posisinya Jin Bu. tar dulu. Nah, kalau Prambanan itu lokasinya di tengah kota. Ibaratnya mau nyari batu ya gampang, tinggal nyari batu kali. Tapi Borobudur itu ada di atas, kita kalau mau naik ke Borobudur kan harus naik tangga dulu, udah gitu kan Iya, Bu. nyusun-nyusunnya pakai apa gitu kan. Nah, mitosnya pada zaman dulu katanya pakai jin ya. Mitos kepercayaan zaman dulu adalah katanya pakai jin, dibantu sama jin. Tapi wallahu alam, yang Bu Tiwi pernah Manggil baca, jinnya gimana ya Bu? Jangan nanya, emang Bu Tiwi Kiamat. temannya jin bisa panggil jin. Bu Tiwi, saya izin matiin video ya, Bu. Boleh Ki, boleh. Kalau misalkan terganggu sinyalnya boleh silakan matiin video. Jadi zaman dulu itu yang pernah Bu Tiwi baca, selain mitosnya pakai bantuan jin, tapi mereka punya teknologi, orang zaman dulu itu punya teknologi yang sangat amat lebih maju dibandingkan dengan sekarang. Makanya bisa mengangkat batu-batuan yang berat gitu. Ya, entah itu pakai kayu, akhirnya dipakein kayak rumus-rumus fisika, Bu Tiwi nggak tahu, tapi yang pernah Bu Tiwi baca teknologi pada zaman dulu itu juga maju, nggak kalah sama zaman sekarang
Seperti itu. Jadi akhirnya mereka bisa membangun bangunan-bangunan yang kuat. Apakah pakai semen? Yang Bu Tiwi tahu dulu malah ceritanya pakai putih telur, bukan pakai semen. Jadi lebih kuat. Iya, itu ada Mending dimakan, Bu. itu ada sejarahnya di Borobudur yang pernah Bu Tiwi baca. Kuningnya buat saya, Bu. Pakai putih. Telurnya seberapa banyak, Bu? Nggak tahu. Pakai putih telur. Cuma nanti kalau mau sama-sama tahu lagi, nanti kita sama-sama cari tahu ya kira-kira proses pembangunan Borobudur, proses pembangunan Prambanan atau candi-candi lain itu pakai apa sih? Gitu. Nanti jangan sekarang nyarinya, jangan buka Google sekarang ya. Gitu. Oke. Tadi ya berkaitan sama nenek moyang kita siapa, Bu? Nenek moyang kita orang-orang yang ada di Indonesia pada zaman dulu. Dari mana? Nah, ceritanya dulu itu dari banyak bangsa-bangsa dari Melayu, dari Cina. Jadi itu kalau ngomongin zaman dulu teman-teman, kalau teman-teman ke museum, Bu Tiwi dulu pernah cerita nih tentang ini, ke Museum Gajah atau Museum Nasional. Di sana ada Pernah, Bu. Udah pernah ya. Nah dulu zamannya laut itu bukan air tapi masih es. Jadi orang-orang bisa pindah dengan berjalan di es gitu. Jadi orang Cina bisa ke Indonesia, orang dari Melayu bisa ke Indonesia. Jadi mereka tuh mencari manusia dulu. Saya pernah lihat, Bu, katanya, Bu. Manusia dulu di bumi mencari tempat tinggal yang kira-kira bisa dia tinggali. Yang pertama pasti punya tanah. Yang kedua tanahnya subur. Itu yang mereka cari itu adalah itu aja. Mereka punya tanah, dan tanahnya bisa ditanam. Sama dekat sumber air. Jadi 3 faktor tadi yang membuat orang-orang pada datang ke Indonesia. Tahu kan ya, kita sudah belajar tentang sumber daya alam. Indonesia banyak banget sumber daya alamnya. Pertanda tanah Indonesia subur gitu. Jadi banyak orang-orang dari negara-negara lain itu datang ya sebagai nenek moyang kita. Kalau dibilang sih nenek moyang kita adanya dari bangsa Melayu, katanya seperti itu. Ya. Oke, sampai sini tentang datangnya agama ke Indonesia melalui jalur berdagang. Paham ya, insya Allah? Paham, Bu. Oke, paham ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kenapa ini? Oh, ini harus di ini. Bu Tiwi. Kamu pindah Bu. ya, Ki? Yes. Ya, Ki? Belum. Kenapa, Ki? Tadi saya keluar terus, Bu. Jadi saya matiin video. Iya, boleh. Nggak apa-apa, Ki. Matiin video ya. Koneksinya lagi jelek. Iya, boleh. Ntar dulu. Oke. Nah, ini coba sebutkan kerajaan Hindu pertama yang berdiri di Indonesia. Tadi udah ada yang nyebutin apa kerajaan pertama? Kutai, Bu. Kerajaan Kutai. Yes, kerajaan Kutai. Nah, ini kita lihat tentang kerajaan Kutai. Nah, ini petanya. Kerajaan Kutai, kerajaan yang paling tua, kerajaan Hindu yang paling tua di Indonesia. Nah, letaknya di mana sih? Letaknya ini di Kalimantan, mana nih? Kalimantan Barat, Kalimantan Timur ya. Di bawah ada Kalimantan Selatan, di sampingnya ada Kalimantan Timur nih. Kutai, letaknya ada di sini. Nah, kerajaan Kutai ini mempunyai peninggalan berupa prasasti atau berupa yupa namanya. Namanya yupa, bukan di sini sih dikenalinnya bukan prasasti yupa ya, tapi yupa aja namanya panggilannya. Gitu. Nah, ini tentang kerajaan Kutai. Yes, Ki. Kenapa, Ki? Apa, Ki? Kutai kata negara itu tadi yang ada di peta, Bu. Oh iya, ada di peta. Iya, memang ada di peta. Tapi kalau sekarang, kalau misalnya teman-teman nanya, Bu, kerajaan Kutai sekarang masih ada nggak? Gitu kan dia kerajaan tertua. Kerajaan Kutai masih ada. Tapi ya masih ada. Tapi bukan lagi sebagai kerajaan Hindu, melainkan kerajaan Islam. Seperti itu.
Bisa begitu, Bu. Ya bisa, karena nanti masuknya Islam ke Kalimantan itu bisa berubah, bisa mengubah suatu kerajaan. Nah ini dia tentang raja-raja yang menguasai atau yang memimpin kerajaan Kutai. Yang pertama rajanya itu namanya Kudungga. Kudungga ini sebelum dia terpilih atau didaulat menjadi raja, jadi pada masa dulu sebuah komunitas atau sebuah kelompok orang pasti di dalamnya ada yang memimpin. Contoh gini, kelas 4 kalau misalkan dulu deh dari kelas 3 kita yang offline aja yang ngebayangin teman-teman ada di kelas 3, teman-teman dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Pasti ada yang namanya pemimpin kan? Ada yang namanya ketua kelas. Iya, Bu. Ketua kelas biasanya dipilih sama teman-teman atau dia mengajukan diri sendiri. Saya yang jadi ketua kelas. Dua-duanya, Bu. Dia dua-duanya. Pernah nggak ada ketua kelas tapi dia yang dipilih? Entah dipilih sama bapak ibu guru atau dipilih sama teman-teman. Oh udah Bu, dia aja kayak gitu. Ada, Bu, kalau nggak salah. Ada ya? Dulu yang jadi ketua kelas sebelum Kemal siapa? Itu, Bu. Saya, Bu. Zaidan. Terus siapa lagi yang pernah jadi ketua kelas? Kemal, Bu. Cuma 2 doang, Bu. Oh, cuma Kemal sama Zaidan doang? Iya kata Pak Soba, satu semester itu satu ketua kelas. Oh, bukan. Dari kelas 1 yang pernah jadi ketua kelas siapa aja? Saya pernah, Bu. Saya pernah, Sampai kelas 3 nggak pernah jadi ketua Bu. Kelas 3, Bu. Kelas 4 doang. Oke, Saya udah pernah, Bu, kelas 2. Oke, berarti ketua kelasnya dipilih berarti ya sama akhirnya kenapa si A bisa jadi ketua kelas di kelas ini, si B ketua kelas di kelas ini, berarti kan ada pemilihan kan di situ kan? Iya, Bu. Nah, begitu sama halnya dengan Raja Kudungga ini teman-teman. Jadi di dalam suatu kelompok, Raja Kudungga ini adalah orang yang sangat baik, yang sangat bijaksana, yang dihormati juga sama teman-temannya yang lain. Nah, akhirnya teman-temannya atau kelompok-kelompoknya yang lain meminta Kudungga ini naik sebagai pemimpinnya mereka untuk memimpin kerajaan Kutai seperti itu. Nah, jadi raja pertamanya itu bukan langsung didaulat, saya yang berkuasa, saya memimpin kayak gitu. Bukan, tapi Kudungga itu diminta. Nanti teman-teman akan ketemu sama raja yang kayak gitu. Udah saya aja yang memimpin, saya yang paling keren. Ada, nanti kita akan membahas panjang tuh nanti di kerajaan yang lain. Siapa itu, Bu? Nah, iya, nanti ada. Oke, ini Kudungga. Nah, Kudungga punya anak namanya Aswawarman. Jadi setelah Kudungga wafat, yang menggantikan adalah rajanya Raja Aswawarman. Yang terakhir, kalau dari pencatatan sejarahnya, setelah Aswawarman wafat, digantikan lagi sama anaknya, yaitu Mulawarman. Nah, ini tentang silsilah raja dari kerajaan Kutai. Yang membawa kemajuan dalam kerajaan Kutai, yang paling membuat Kutai maju, itu adalah Raja Mulawarman nih. Gitu. Jadi Raja Mulawarman dulu saking dermawannya, saking baik hatinya, dia menyedekahkan atau memberikan 1000 ekor lembu atau 1000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Kaum Brahmana itu siapa? Kaum Brahmana itu adalah Yang nyebarin agama Hindu. Ya, yang menyebarkan agama Hindu, atau kalau kita itu ibaratnya kayak kiai-kiai atau ustadz-ustadz kayak gitu. Ya, nah ceritanya kenapa sih sampai sekarang ada tuh si Raja Kudungga, Raja Aswawarman, Raja Mulawarman, sampai Raja Mulawarman memberikan 1000 ekor lembu itu ada di catatan, yaitu catatannya ada di 7 buah yupa ini. Jadi tadi yang Bu Tiwi bilang, peninggalannya karena mereka nggak punya kertas tentang kerajaan Kutai, mereka nulisnya di sebuah batu gitu. Nah, catatannya ada di yupa bahwa di zaman dulu ditemukan sebuah kerajaan yang berdiri sekitar di abad ke-5
dia merupakan kerajaan Hindu yang paling pertama di Indonesia, terletak di Sungai Mahakam. Itu cerita, itu ditulis pakai tulisan Sanskerta, di yupa-yupa atau di batu-batu itu, seperti itu. Ya, tentang kerajaan Kutai. Nah, dulu orang-orang atau masyarakatnya nih di kerajaan Kutai ini pekerjaannya ngapain sih? Yaitu peternakan, dia beternak, dia bertani, berdagang. Karena zaman dulu kan belum ada yang namanya pabrik, ya, nggak ada ya. Jadi mereka masih sendiri mengelola tanahnya. Mereka mau makan ya nanam dulu, nanam singkong, nanam ubi, kayak gitu-gitu. Mereka mau makan ayam ya beternak dulu, nyari telur dulu. Habis itu dipertukarkan atau didagangkan. Gitu. Sampai sini jelas? Sampai sini jelas nih tentang silsilah kerajaan Kutai, jelas ya? Jelas, Sama tentang tadi letaknya ya di Sungai Mahakam atau di Kalimantan Timur. Nah, lalu bagaimana sih kerajaan Kutai ini bisa jatuh atau bisa runtuh, bisa hancur gitu ya, sampai akhirnya menjadi kerajaan Islam. Nah, jadi zaman dulu nanti teman-teman akan banyak melihat bahwa setiap kerajaan itu pasti nanti akan ada yang namanya putus-putus. Yang lain putus-putus juga suara Bu Tiwi? Enggak, Bu. Nah, oke, alhamdulillah. Saya putus-putus, Bu. Ya udah, sabar ya Ki, coba cari posisi lagi ya Ki. Nah, jadi raja-raja atau kerajaan-kerajaan ini nanti teman-teman akan paling sering mereka dengar mereka runtuh karena perang saudara. Jadi perang saudara itu perang memperebutkan kekuasaan. Nah, tadi kan raja terakhirnya yang Bu Tiwi sebutkan itu Mula Warman ya. Tapi Mula Warman itu kan yang terkenal nih, yang membawa kemajuan, yang bukti membawa kemajuannya. Tapi selain Mula Warman, tadi ada yang namanya raja nih, Maharaja Dharma Setia. Nah, dia meninggal dari tangan atau dia meninggal karena dibunuh sama saudaranya sendiri yang namanya Pangeran Anum Panji Mandapa, kayak gitu-gitu. Nah, terjadi di abad 13, jadi berdirinya di abad 5, dia runtuhnya di abad 13. Setelah runtuh, akhirnya sempat vakum, sempat tidak ada kerajaan Hindu pada waktu itu. Akhirnya Islam masuk dan menguasai yang namanya Kutai Kartanegara sehingga menjadi sebuah kesultanan, bukan lagi kerajaan Hindu tapi kesultanan Islam atau kerajaan Islam yang namanya Kesultanan Kutai Kartanegara gitu. Sejarahnya atau apa namanya istananya, kalau teman-teman ke Kalimantan Timur itu masih ada Istana Kutai Kartanegara. Boleh masuk nggak, Bu? Kalau Bu Tiwi belum pernah sih kalau ke Kutai, sampai jauh banget jalan-jalannya ke Kalimantan. Kemungkinan bisa boleh masuk. Gitu. Kalau Faima udah biasa. Kenapa? Naifa udah biasa apa? Faiza udah biasa. Oh, Faiza udah biasa. Faiza, kampungnya Faiza di Kalimantan Timur atau Kalimantan Selatan? Selatan, Bu. Bisa jalan dikit lagi, Bu. Oh, bisa jalan. Yakin jalan dikit lagi. Kan Kalimantan masih jauh, Bu, dikit, Bu. Jauh sedikit, Bu. Ya, Kan Kalimantan hutan isinya. Iya, hutan semua Kalimantan. Oke, nah itu saya pernah, Bu, ke hutan, Bu, sering, Bu, setiap hari libur. Mungkin karena perkara nginep. hutan, jadinya sering ke hutan. Iya, Bu, memang. Iya. Dulu waktu ibu saya kecil di samping rumah itu hutan, Bu. Nah, Masya Allah, berarti ibaratnya bayangin aja dulu tuh rumahnya di dalam hutan. Gitu ya. Sama ada suku yang terkenal di kerajaan di Kalimantan, suku Dayak itu kan memang mereka tinggalnya di hutan. Banyak loh dulu orang-orang Indonesia atau zaman-zaman dulu tuh yang tinggalnya masih di hutan-hutan.
Gitu. Ada juga yang di laut, Bu. Ada yang di laut. Kayak tiang-tiang gitu, terus Ya. habis itu baru ada rumahnya di atas. Iya betul. Kalau yang di laut, yang tinggalnya di tengah laut, dia bangun rumah di tengah laut, itu namanya suku yang terkenal adalah suku Bajo. Dia bisa hidup di tengah laut. Kalau Faiza mungkin pekarangannya hutan, kalau suku Bajo itu pekarangannya lautan. Tapi sekarang hutannya nggak ada lagi, Bu. Udah ditebang, Bu, pohonnya, Bu. Iya, Kasihan. iya pokoknya kasihan ya, karena Kalimantan sekarang juga udah gersang. Gitu deh. Nah itu tentang kerajaan Kutai. Sepertinya kita hanya cukup satu kerajaan aja nih. Sudah jam 11, sudah jam 11 kurang 5 atau sudah di angka 11. Ya. Bu Tiwi tes ya. Bu Tiwi tes ya. Kita akan pakai chat. Jadi silahkan teman-teman ke chat. Bu Tiwi atau ke everyone? Kan aja ke everyone nggak apa-apa. Silahkan chat ke everyone. Kalau nggak tahu gimana? Insya Allah dengerin cerita Bu Tiwi tadi, insya Allah tahu. Oke, chat ke everyone. Bu Tiwi akan kasih paling maksimal 5 pertanyaan aja. Oke ya, sudah siap tangannya? Tangannya udah siap ya, jawab ya. Zaidan, jawab ya Zaidan, jangan males ngetik ya. Iya, Bu. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Apa agama yang pertama kali atau kepercayaan yang pertama kali dianut sama orang Indonesia? Kepercayaan, bukan agama, solihah. Kepercayaannya apa? Kepercayaannya. Kepercayaan. Iya, kepercayaan. Oke, animisme sama satu lagi apa? Yes, animisme dan dinamisme ya kepercayaannya. Oke, animisme dan dinamisme. Good, hebat. Lalu yang lain, ayo yang lain sambil ngetik ya. Lalu yang kedua, prosesnya agama datang ke Indonesia itu melalui apa? Melalui pendidikan kah? Melalui apaan kah? Oke. Yes, betul. Melalui perdagangan ya. Datangnya melalui perdagangan. Good. Atau berdagang, boleh perdagangan atau berdagang. Jadi dulu Indonesia masuk agama, kan tadi agama awalnya tuh animisme sama dinamisme, masih percaya sama ruh nenek moyang. Terus percaya bahwa setiap benda itu ada penunggunya atau ada ruhnya gitu. Bayangin dulu ada batunya disembah gitu. Atau misalkan ada apa itu namanya, pantai. Nah teman-teman pernah lihat gak ini di Bali atau di Jogja atau di Solo itu ada yang bawa seserahan atau apa itu namanya, bawa makanan gede gitu kan ke pantai, dilarungin ke laut. Pernah lihat itu? Enggak, buat makan lihat, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Ada tuh, ada. Jadi biasanya di Bali atau di Jogja, ya lewat gambarnya. Nanti Bu Tiwi akan kasih tahu lewat video insya Allah. Atau di Solo, jadi ada kayak tumpeng raksasa, tapi dibawa ke laut atau dibuang ke laut kayak gitu. Nah itu merupakan percaya kepada, iya benar banget, percaya kepada ruh nenek moyang bahwa di laut itu ada dewi yang menunggu laut, jadi mereka harus dikasih makan kayak gitu ibaratnya. Ya itu masih percayanya. Mending makan gitu. sendiri aja. Iya betul, mending makan sendiri aja. Gitu. Kan seharusnya kalau dia Dewi bisa makan sendiri dong. Iya. Oke. Lalu pertanyaan, apa saya pas pulang dari Bali mata saya sakit? Kenapa Zaidan matanya sakit? Nggak tahu, Bu, mungkin gara-gara ke pantai. Pasir. Kelilipan pasir Bali. Laut. Oke, yang ketiga, pertanyaan ketiga. Sebutkan satu nama kerajaan paling tua di Indonesia. Tadi apaan ya? Apa tadi? Baru satu kerajaan yang Tiwi sebutkan. Ya, betul. Kutai
baru satu kerajaan ya yang Bu Tiwi sebutkan. Kutai. Kutai aja, bukan Kutai negara tapi Kutai aja ya. Kutai. Lalu yang keempat, di mana sih letaknya kerajaan Kutai? Di mana letak kerajaan Kutai? Kalimantan. Iya, ketik. Kayak buat mouse ya. Kalimantan, oke, Kalimantan Timur. Yes, betul. Kalimantan Timur ya, letaknya di Kalimantan Timur. Terus yang terakhir, sebutkan raja paling yang membawa raja yang membawa Kutai mengalami kemajuan atau yang baik banget rajanya. Siapa nama rajanya tadi? Oke. Cepat sekali. Meika kenapa pakai tanda seru? Bagian nggak diapa-apain. Kenapa pakai tanda seru, Meika? Ya benar ya. Raja yang membawa kemajuan adalah Raja Mulawarman. Oke, good job teman-teman. Alhamdulillah. Semoga materinya. Oh, ulang pertanyaannya. Tadi pertanyaannya adalah yang membawa kerajaan Kutai mengalami kemajuan itu raja siapa namanya? Gitu. Bu ngantuk, saya nggak fokus itu kan. Bu Tiwi cerita teman-teman malah ngantuk ya Allah. Enggak kok Bu, saya enggak. Saya enggak. Itu Kemol. Saya enggak Bu, saya malah seru Bu. Mama emang sering begitu Bu. Oke. Bu suka ngantuk-ngantuk Bu, tidurnya kemalaman sih Bu. Masya Allah. Tahu, Bu. Temennya tahu tuh Kem, makanya tidurnya jangan kemalaman ya Kem. Oke. Ya tidurnya malam jam 1. Kerjainnya siang. Aku nggak tahu kerjaan. Kerjainnya siang. Bener, ngerjainnya siang. Waktunya tidur. Ya, oke, alhamdulillah. Hari ini kita sudah menjelaskan tentang proses masuknya agama Hindu, Buddha, dan mau selesai kan? Kutai. Ya, kenapa Najwa? Soalnya laptopnya yang aku pakai ini mau dipakai sama ayah. Oh, mau dipakai ya. Sudah, sebelum Najwa live dulu, kita tutup dulu ya. Kita tutup untuk IPS hari ini dengan let's say hamdalah. Asyhadu an la Greetings. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah ini teman-teman refleksi sapa soba, Bu Tiwi kasih ke Faiza jadi host ya. Iya Bu. Oke, gantian. Nanti abis itu langsung jawab sama Eva. Biasanya Kan nggak Dita seru. sama Eva gantian ya. Oke, Bu